Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PHIMED, kembali bersama Kak Nazar. Dalam kesempatan kali ini kakak akan membahas paket yang pertama, Matematika Dasar Persiapan UMUGM tahun 2026. Langsung di soal nomor pertama, jika X sama dengan P berpangkat min setengah dikurang Q berpangkat min setengah dikalikan P min 1 tambah Q min 1. Ditambah dengan 2P Q berpangkat min setengah pangkat setengah. Dan Y sama dengan P ditambah Q berpangkat min 2 dikalikan P min 1 kurang Q min 1 dengan P dan Q positif. P tidak sama dengan Q, maka X banding Y. Nah, kita fokus pada pertanyaan yaitu X banding Y. Saya langsung aja X dibandingkan dengan Y. Cakep. Sama dengan ini ada P berpangkat min setengah dikurang dengan Q berpangkat min setengah, kemudian dikalikan. Dikalikan dengan apa yang ada di sini, saya melihatnya ini pangkat setengah paling akhir. Itu sama juga dengan akar, teman-teman. Nah, gitu. Akar daripada P berpangkat min 1 tambah Q min 1 tambah 2PQ minus setengah. Nah, ini ada yang unik ya. Kalau kita perhatikan bentuk ini. Saya coba tuliskan ke sini aja. Nah, ini kalau kita perhatikan, sama juga dengan saya menuliskan P berpangkat min setengah dikuadratkan ditambah dengan Q berpangkat min setengah yang dikuadratkan ditambah dengan 2 dikalikan PQ berpangkat min setengah. Ya, kalau kita perhatikan, ini sama juga artinya A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Berarti ini bisa digantikan dengan P ditambah dengan Q. Maaf. P berpangkat min setengah ditambah dengan Q berpangkat min setengah yang dikuadratkan. Oke, jadi saya bisa gantikan aja. Ini sebagai bentuk P berpangkat min setengah ditambah dengan Q berpangkat min setengah yang dikuadratkan. Sedangkan bagian penyebutnya, ini kita tulis saja dalam notasi tetap ya. Jadi yang penyebut tetap. Yaitu P ditambah Q berpangkat min 2 dikalikan dengan P berpangkat min 1 dikurang dengan Q berpangkat min 1. Oke, sama dengan P berpangkat min setengah dikurang dengan Q berpangkat min setengah. Nah, yang di sini, ini ada kuadrat dan akar ya. Kalau akar dikuadratkan kan hilang akarnya. Jadi kita bisa tuliskan ini P berpangkat min setengah ditambah dengan Q berpangkat min setengah. Dibagi P ditambah Q min 2 berpangkat min 2 dikalikan dengan P berpangkat min 1 dikurang Q berpangkat min 1. Oke, langkah yang berikutnya. Di sini kita punya lagi bentuknya apa? Ini sama, ya kan? 1 min, 1 lagi plus gitu. Ingat ya, kalau kita punya A plus B dikalikan dengan A min B, itu pasti sama juga artinya dengan A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Nah, sama dengan di bagian ini ada pangkat yang negatif. Pangkat negatif saya lempar ke atas saja supaya jadi pangkat positif gitu. P ditambah dengan Q berpangkat min 2 di bawah, kita naikkan ke atas. Sedangkan bentuk ini kalau dikalikan, itu akan diperoleh bentuk P berpangkat min 1 dikurang Q berpangkat min 1. Nah, itu hasil pengulangannya. Kemudian dibagi dengan P berpangkat min 1 dikurang dengan Q berpangkat min 1. Nah, ini merupakan dua buah bentuk yang sama, jadi ini bisa saling kita mampuskan. Oke, kalau kita mampuskan ini, sehingga opsi jawaban di soal nomor pertama ini adalah yang apa ini? C. Yuhu! Lanjut kita ke soal nomor 2. Diberikan di soal ini ada 2 berpangkat X sama dengan A dan 2 berpangkat Y sama dengan B. Oke, saya coba bermain dulu di sini.
2 berpangkat X sama dengan A. Maka saya bisa nyatakan X sebagai 2 log A. Dan 2 berpangkat Y sama dengan B. Maka saya bisa nyatakan Y sama dengan 2 log B. Oke, kita cukup ini dulu. Saya coba pisahkan. Yang ditanyakan di soal 2X tambah 3Y dibagi dengan X plus 2Y. Ini kalau kita bagi langsung, pasti masih ada X-Y-nya. Berarti A dengan B udah salah. Nggak mungkin ya, hasilnya demikian. Kita coba lakukan permainan berikutnya. Saya coba bikin supaya ini bisa dibagi. Jadi bentuk 2X tambah 3Y, saya bikin aja. Ini sebenarnya untuk menyederhanakan bentuk aja ya. X ditambah dengan 2Y. Diper dengan X tambah 2Y. Tapi kan bentuk soal awalnya bukan X, tapi 2X. Berarti masih ada X lagi ditambah dengan Y. Dibagi dengan X ditambah dengan 2Y. Jadi bentuk boleh dirubah asalkan nilainya tetap sama, teman-teman. Terus yang berikutnya apa? X tambah 2Y bagi X tambah 2Y ini menghasilkan 1. Ditambah X tambah Y. X itu adalah 2 log A. Ditambah Y itu 2 log B. Per. Diper dengan X 2 log A. Ditambah dengan 2 kali 2 log B. Oke, kita coba bermain dengan sifat logaritma di sini. Yang pertama sekali, kalau ada bentuk A log B ditambah dengan A log C, maka bisa dinyatakan sebagai A log B kali C. Yang kedua, jika terdapat bentuk N kali A log B, maka selalu bisa dinyatakan sebagai A log B berpangkat N. Bagian pembilangnya, ini bisa saya tuliskan menjadi 1 ditambah 2 log A kali B. Sedangkan di bagian penyebutnya saya bisa tuliskan 2 log A ditambah 2 log B kuadrat. Bagian pembilang saya tulis tetap yaitu 1 ditambah dengan 2 log AB. Sedangkan di bagian penyebutnya ini bisa nyatakan juga dalam perkalian. 2 log AB yang dikuadratkan. Langkah yang berikutnya kita punya lagi sifatnya di logaritma setiap bentuk A log B selalu bisa dinyatakan dalam log B per log A. Dengan catatan bilangan pokoknya itu harus sama. Saya bikin aja bilangan pokoknya P. Tentunya dengan P memenuhi syarat definisinya logaritma. Sehingga bentuk soal ini saya bisa tuliskan 1 ditambah ya. Numerus penyebut bisa jadi bilangan pokok dari si pembilangnya. Bilangan pokok logaritma. Oke, hasil akhir saya bikin berwarna putih. Berarti sama dengan 1 ditambah AB kuadrat log AB. Opsi jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Grafik fungsi fx sama dengan x berpangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah 5 turun untuk nilai x yang memenuhi. Nah, clue penyelesaian di soal ini ketika disampaikan fungsi ini adalah turun. Syarat suatu fungsi itu dikatakan turun ataupun apa namanya itu? Syarat suatu fungsi dikatakan turun. Nah, pada saat fungsi dalam kondisi sedang turun, kalau dibuat garis yang menyinggung kurva dalam kondisi tersebut, garis singgungnya itu pasti memiliki gradien negatif. Nah, gradien itu merupakan turunan pertama kurva. Jadi, turunannya harus negatif. Oke, langsung saja. Turunannya harus negatif.
Turunan dari X berpangkat 3 itu adalah 3X kuadrat. Turunan dari 3X kuadrat itu adalah 6X. Turunan dari 0 harus negatif. Kita bisa faktorkan, jadi 3X dikalikan dengan X plus 2, itu harus bernilai negatif. Nah, pembuat nolnya ada X sama dengan 0 atau X sama dengan min 2. Langkah berikutnya, sebenarnya ini kita harus menguji garis bilangan. Oke. Kita bisa mainkan garis bilangan, yang paling kecil nilainya min 2, yang paling besar itu 0. Nah, kalau kita menguji pada garis bilangan, perhatikan koefisien pangkat tertinggi. Kalau kita lihat di sini, koefisien pangkat tertingginya itu adalah positif. Maka yang paling kanan itu pasti bertanda positif, negatif, positif. Apa yang diharapkan oleh soal ini? Kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0, berarti yang diharapkan itu adalah interval yang bertanda negatif, teman-teman. Nah, interval yang bertanda negatif itu dipenuhi pada X di antara min 2 sampai dengan 0, teman-teman. Di antara min 2 sampai dengan 0, pilihan jawabannya adalah yang C. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Jika persamaan kuadrat 3X kuadrat tambah X min 3 sama dengan 0, mempunyai akar-akar persamaan A dan B. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 ditambah dengan 1 A plus 1 dan 2 ditambah dengan 1 B plus 1. Oke, ini basic persamaan kuadrat ya. Misalkan akar-akar itu adalah alfa dan beta. Maka persamaan kuadratnya itu bisa dinyatakan sebagai X kuadrat dikurang jumlah akar ditambah hasil kali akar sama dengan 0. Oke. Nah, berarti yang bagian ini saya nyatakan sebagai alfa. Kemudian yang keduanya saya nyatakan sebagai beta. Ini sebagai beta. Berarti nanti yang diperlukan adalah alfa tambah betanya berapa dan alfa kali betanya berapa gitu kan. Nah, kebayang nggak kalau ini yang kita jumlahkan, pecahan, penyebabnya berbeda, jadi lebih rempong ngerjainnya. Maka dalam hal ini saya coba bermain untuk menyederhanakan bentuk persamaannya dulu. Saya punya 3X kuadrat tambah X. Saya tuliskan menjadi 3X kuadrat tambah 3X. Sama dengannya 3. Boleh dong? 3. Nah, kenapa Kak dibikin gitu? Karena saya lihat ini ada X tambah 1 gitu. Karena soal awalnya itu tambah X, ini udah terlanjur tambah 3X, berarti harus dikurangkan 2X. Ataupun tambahkan aja 2X-nya di ruas kanan. 3X kuadrat tambah 3X, kalau 3X-nya saya keluarkan, atau saya faktorkan bahasanya, ini jadi X tambah 1. Karena di ruas kiri udah ada X tambah 1, maka di ruas kanan saya paksakan menjadi 2 kali X tambah 1 juga. Nah, 3 kali 2X tambah 1, ini kalau dikalikan, ini adalah 2X ditambah dengan 2, sedangkan soalnya itu tambah 3. Supaya tetap bentuknya berbeda, tapi nilainya sama, maka ini saya harus tambahkan lagi dengan 1. Langkah berikutnya, kedua ruasnya saya bagikan dengan X plus 1, teman-teman. Ini saya langsung bagi dengan X plus 1. Kalau saya bagi dengan X plus 1, maka yang di ruas kiri itu akan tersisa 3X, ya, hasilnya 3X. Di ruas kanan, 2X plus 1 dibagi X plus 1 jadi 2, ditambah satunya juga harus dibagi dengan X plus 1. Cakep. Sehingga, saya bisa nyatakan nilai alfa terjadi pada saat nilai X-nya itu adalah A. Berarti alfa itu sama juga dengan 3A. Ya kan? Kan alfa itu terjadi pada saat nilai X-nya adalah A. Berarti saya bisa nyatakan alfa itu, ataupun pada saat nilai X-nya sama dengan A dulu. Pada saat nilai X-nya sama dengan A, yang terjadi di sini, 2 ditambah 1 A plus 1, 1 A plus 1,
itu sama juga dengan 3A. Nah, pada saat nilai X-nya sama dengan B, ini yang terjadi 2 ditambah dengan 1/. B plus 1 itu sama dengan 3B. Oke. Kembali ke dalam persamaan kuadrat ini. Dalam persamaan kuadrat ini, kita bisa nyatakan bahwa nilai dari, ini dulu tulis ya, 3x kuadrat ditambah dengan x dikurang dengan 3 sama dengan 0. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu A dan B. Oke. Maka kita tentu punya, kalau A ditambah B itu min B per A, min 1/3. Dan A dikalikan B itu hasilnya adalah C per A min 1. Ini nggak perlu diuraikan lagi kan, min B per A dan ini C per A gitu. Oke, kita stop lagi bagian ini. Apa yang kita harapkan di soal ini? Alfa. Siapa alfa di soal ini? Alfanya berarti sama juga dengan 3A. Dan betanya itu sama juga dengan 3B. Oke. Berarti yang kita perlukan adalah alfa ditambah dengan beta. Sama juga 3 dikalikan dengan A tambah B. Oke. Sama juga A ditambah dengan B. Berarti sama juga 3 dikalikan dengan min 1/3. Sehingga kita peroleh alfa tambah beta sama dengan min 1. Dan kita perlukan apa lagi? Alfa kali beta. Alfa kali beta. Sama dengan 3 kali 3 itu 9. Alfa beta. Berarti alfa kali beta itu sama juga 9 dikalikan dengan min 1. Sehingga kita peroleh min 9. Sehingga persamaan kuadrat baru yang diharapkan itu adalah x kuadrat dikurang min 1x ditambah dengan min 9 sama dengan 0. Atau kita sederhanakan x kuadrat ditambah dengan x dikurang 9 menghasilkan 0. Opsi jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah yang C. Lanjut, nomor 5. 2 kg jeruk dan 3 kg apel harganya 45.000. Saya bikin aja 45 ya. 2 kg jeruk. 2 jeruk ditambah dengan 3 apel harganya 45.000. 45K. Kemudian 5 kg jeruk ditambah dengan 2 kg apel itu harganya adalah 52.000 gitu. Apa yang ditanyakan di soal ini? Yang ditanyakan di soal ini adalah harga kalau dia membeli 1 kg jeruk dan 1 kg apel. Nah, ini pasti bisa diselesaikan karena tinggal kita eliminasi substitusi saja. Tapi saya coba melihat ini, ada hal yang unik dari soal ini. Apa yang uniknya? Kalau kedua persamaan pertamanya saya kalikan dengan 3. Lalu langsung saya jumlahkan. Maka apa yang terjadi? 2J, ya kan? 2 kg jeruk dikalikan dengan 3. Ini jadi 6. 6 ditambah dengan 5 jadi 11 jeruk. 3 kali 3, 9. 9 ditambah 2, ini juga jadi 11 apel. Ini akan diperoleh 45 kali 3, itu 135 ditambah dengan 52. Saya bisa nyatakan 11 kali jeruk ditambah dengan apel, ini sama dengan kan jadinya 187. 187 itu sama juga dengan 11 dikalikan dengan 17K. Ini dalam ribu gitu kan. Nah, 11-nya saya mampuskan sehingga langsung diperoleh nih. Jeruk ditambah apel yang masing-masing 1 kg itu harganya adalah 17.000. Pilihan jawabannya adalah yang D. Next. Untuk soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini merupakan program linear. Kita wajib harus bisa menggambar grafik fungsi linear gitu ya. Oke. Saya bikin skalanya dulu. Ini ada 1,
2, 3, 4, 5. Ada kelebihan kalau kita bikin skalanya tepat gitu. Ya, skalanya itu imbang. Karena kita nggak perlu eliminasi. 2, 3, 4, 5. Saya coba bermain yang pertama sekali ini. X kurang dari Y. X kurang dari Y ini bisa digantikan menjadi persamaan Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, berapapun nilai X, itulah nilai Y. Ya kan? Nah, saya coba ambil. Pasti dia melalui titik 0,0 yang pertama sekali. Dan titik, saya ambil aja yang paling besar. Kalau X-nya 5, maka otomatis nilai Y-nya juga sama dengan 5. Jadi, saya punya garisnya. Saya bisa tuliskan 0,0 dan 5,5. Oke. Nah, inilah garisnya. Apa kita perlu menggantikan? Enggak ya. Ini sebagai garis X kurang dari Y. Jadi ketika di sini tulis lagi persamaannya yang sesuai. Dalam menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear, kalau tandanya kurang dari, lihat koefisien X. Kalau koefisien X-nya positif, tandanya kurang dari, maka daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kiri garis, teman-teman ya. Di sebelah kiri. Ya, tandain aja sedikit kiri gitu. Terus yang berikutnya. Ada garis X tambah Y itu sama dengan 4. Kalau saya pilih X-nya ini 0, maka Y-nya 4. Kalau saya pilih nilai Y-nya yang 0, X-nya 4. Jadi dia melalui titik 0,4 dan 4,0. 0,4 dan 4,0. Oke, saya bisa langsung tentukan garisnya. Next. 0,4 dan 4,0. Ini garisnya. Ya, cukup gini aja. Cakep. Astagfirullah. Oke. Kita bisa lihat dari tandanya. X-nya positif, tandanya lebih dari. Kalau dia lebih dari, area penyelesaian itu berada di sebelah kanan. Terus, masalah berikutnya ketika kita menentukan bagian yang ini nih. Nah, ini mungkin sedikit bermasalah. Tapi, teman, gampang. Kenapa bermasalah? Karena selalu merasa memilihnya itu haruslah X-nya 0. Oke, kalau X-nya 0, Y-nya 20. Cakep. 0,20 bagi 5, 4. Bukan 20 ya, 4. Tapi, bermasalahnya ketika saya memilih nilai Y yang 0. Nah, kalau repot memilih nilai Y yang 0, maka kan tidak harus selalu carinya titik potong terhadap sumbu-sumbu koordinat. Boleh berapapun, gitu kan? Saya coba pilih nilai X-nya 5. Kalau X-nya 5, ya, ini 5 min 25 bagi min 5, jadinya 5. Ada titik 5,5 dan 0,4. Nah, ini ada titik 0,4 dan 5,5. Oke, kita bisa hubungkan lagi garisnya ini. Cakep. Nah, ini ada suatu kelebihan, ya kan? Tandanya lebih dari, berarti dia berada di sebelah kanan. Oke, mari kita tentukan areanya. Berarti areanya itu berada di sini. Oke, ini agak rembong sedikit. Ya, saya main gini. Areanya. Oke, gitu ya. Nah, ini bisa kita coret-coret lah. Wow, nggak bisa. Oke. Nah, ini areanya yang diharapkan adalah bagian yang di sini. Oke. Nah, jadi kita ngambil titik-titik pojoknya. Ada titik pojok di sini yang pertama sekali adalah ini. 0,4. Ada titik 0,4. Ya, pada daerah penyelesaian ada titik yang di sini. Satu lagi, ini ada, bukan satu lagi sebenarnya, masih banyak titiknya. Ini. Nah, ini kelebihannya ketika kita ngambil skalanya tepat. Ada titik 2,2. Dan ada titik 5,5. Nah, ketika titik ini diapain? Kita ingin mencari nilai K yang kurang dari 2X ditambah dengan 3Y. Kita langsung substitusikan. Kalau 0,4 berarti K kurang dari
2 dikalikan 0 ditambah dengan 3 dikalikan 4. Astagfirullah. 3 dikalikan dengan 4. Dari sini kita peroleh nilai K kurang dari sama dengan 12. Kemudian ada nilai K di titik 2,2. Berarti ini 2 dikalikan 2 ditambah 3 dikalikan 2. Diperolehlah nilai K-nya itu kurang daripada 10. Kemudian yang berikutnya, K kurang dari, kalau X-nya diganti 5, berarti 2 kali 5, 10, ditambah 3 kali 5. Ini menjadikan K kurang dari 15. Kesimpulan kita, kalau kita ambil irisan semua akan diperoleh nilai K kurang daripada 10. Nah, K kurang dari 10, berarti paling maksimumnya adalah 10. Opsinya C. Next. Limit, soal nomor 7. Limit, cara yang paling gampang itu adalah menggunakan teorema L'Hopital. Jadi, bisa kita gunakan aja teorema turunan, teman-teman. Oke, langsung limit X menuju 1. Nah, melakukan turunan, ya, maka yang ada konstan kita bisa langsung abaikan, ya kan? Nah, ini konstan abaikan aja karena turunan dari konstan itu adalah 0. Turunan ini harus hati-hati karena ini merupakan bentuk rantai. Saya selalu mengatakan turunan bentuk rantai itu turpang. Jadi pangkatnya dulu. 2 dikalikan pangkat 3x min 1 berpangkat 1. Kalikan turfung. Yang menjadi fungsi di soal ini adalah 3x min 1 ataupun yang di dalam kurung. Turunan dari 3x min 1 itu adalah 3. Kemudian dibagi. Cakep banget nih. Romantis, suka saya. Rokok makan gratis gitu. Turunan dari X kuadrat itu 2X, turunan dari 4X itu plus 4. Limitnya X menuju 1, jadi 2 dikalikan 3 kali 1 dikurang 1, dikalikan 3, dibagi. Nah, 2 dikalikan 1 ditambah dengan 4. Saya langsung mainkan mampus tewas, karena 2 kali 3, 6, ini mampuskan dengan 6 yang di bawah, sehingga diperolehlah hasilnya 3 kali 1, 3. 3 dikurang 1 itu dunia taunya 2. Pilihan jawabannya adalah yang C. Kita lanjut untuk soal nomor 7. Pada sebuah deret geometri diketahui suku ke-6 adalah 162. Jumlah logaritma dari suku kedua, suku ketiga, keempat, kelima, dan kelima itu sama dengan 4 log 2 ditambah dengan 6 log 3. Cakep. Kita punya di sini geometri ya. Jadi clue-nya ketika disampaikan bahwa ini merupakan deret geometri. Kalau dia geometri, deret geometri, kita punya rumus suku ke n ataupun UN yaitu AR n-1, teman-teman. Di soal ini udah diberikan suku yang ke-6 yaitu 162. Suku ke-6 saya bisa nyatakan AR berpangkat 5. 162 itu sama juga dengan 2 dikalikan 81. Saya bikin 3 berpangkat 4. Oke. Ketahuan nggak ini? Tapi Kak ini pinginnya R-nya berpangkat 5. Coba ya. Saya coba mainkan R-nya itu 3 berpangkat 5. Nilai A-nya, jadi nilainya harus tetap ini. Ya kan? Berarti karena ini 3 berpangkat 4, 3 pangkat 5, ini boleh dong. Kalau saya tuliskan 3 berpangkat 5 dibagi dengan 3. Kalikan 2. Dengan demikian, ini kecurigaan saya yang pertama. Mudah-mudahan bisa masuk. Nilai A-nya pasti 2, nilai R-nya pasti 3 per 5. 3 per 5. Cacat. Nilai A-nya itu pasti 2 per 3. 2 per 3 ini. 2 per 3. Sedangkan nilai R-nya itu pasti 3. Oke, ini kecurigaan ya. Sehingga kalau ditanyakan di soal ini itu adalah suku yang keempat, saya coba jalankan kecurigaan saya dulu. Suku yang keempat, nanti kita buktikan. AR berpangkat 3. Jadi 2 per 3 dikalikan ini 3 berpangkat 3.
3 berpangkat 3 ini bisa kita mampuskan dengan 3. Sehingga 3 pangkat 3 dibagi 3 ini jadi 3 berpangkat 2. Hasilnya akan diperoleh 2 dikalikan dengan 9. Menghasilkan 18. Ini kecurigaan saya. Kita ingin buktikan apakah dia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informasi berikutnya. Log U2 ditambah, kalau logaritma ditambah itu sama juga dengan dikalikan. Dikalikan dengan U3, dikalikan dengan U4, dikalikan dengan U5. Itu sama dengan 4 log 2. Jadi saya langsung tuliskan log 2 berpangkat 4 ditambah dengan log 6 log 3. Log 3 berpangkat 6. Oke. Sekali lagi. Log U2 itu adalah sebagai AR, U3 itu AR berpangkat 2, U4 AR berpangkat 3, U5 itu AR berpangkat 4. Sama dengan log 2 berpangkat 4 dikalikan dengan 3 berpangkat 6. Karena kiri kanannya ada logaritma, lognya saya mampuskan. Kalau dikalikan, ini nilai A-nya akan berpangkat 4, sedangkan R-nya ini berpangkat 10. Sama dengannya 2 berpangkat 4 kalikan 3 berpangkat 6. A kuadrat, R berpangkat 5, saya kuadratkan. Karena saya melihat ini juga ada A kuadrat. Jadi saya bikin aja 2 berpangkat 2 kali 3 berpangkat 3. Dan ini saya kuadratkan lagi. Sama-sama kuadrat, saya habiskan. Nah, dari sini diperolehlah A kuadrat R berpangkat 3 itu sama dengan 2 kuadrat kalikan 3. Maaf, ini R-nya berpangkat 5. Kenapa saya bikin 3 ini? Di atasnya itu pangkat 5. Cakep. R-nya berpangkat 3. 3 berpangkat 3. Oke. Nah, di persamaan sebelumnya kita punya AR berpangkat 5. Jadi yang nggak bisa diganggu-gugat adalah informasi yang ini. Ini nggak bisa diganggu-gugat. Ya, masalah A tadi saya bikin 2/3 dan R-nya itu 3, itu adalah kecurigaan saya di awal terhadap penyelesaian soal ini. Ya nggak apa-apa, kan mencurigai boleh dong. Gitu. A berpangkat 2, R berpangkat 5, saya bagi dengan suku yang ke-6, di mana suku yang ke-6 itu adalah AR berpangkat 5. Sama dengan 2 berpangkat 2 dikalikan 3 berpangkat 3 dibagi. Ini kan 2 dikalikan 3 berpangkat 4. A-nya kita coret sekali, R pangkat 5-nya kita mampuskan. Sehingga dari sini diperolehlah nilai A sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 2 tinggal 2. Di bawah 3 pangkat 4, di atas 3 pangkat 3. Diper dengan 3. Nah, kalau nilai A-nya 2/3, cocok dong. A 2/3, maka nggak ada yang lain dan tidak bukan nilai R-nya pasti sama dengan 3. Jadi, udah tepat bahwa pilihan jawaban untuk soal nomor 8 adalah yang C, 18. Next. Nomor 9. Diketahui X, Y ditambah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Agar X tambah Y memiliki nilai maksimum dan minimum relatif. Ya. Maksimum minimum itu sama juga istilahnya dengan titik puncak, teman-teman. Nah, suatu kurva, ya, suatu garis akan menyinggung kurva tepat di titik puncaknya. Garis tersebut pasti garis mendatar. Garis yang mendatar memiliki gradien yang 0. Gradien itu adalah turunan pertama kurva. Jadi syarat supaya kurva mencapai maksimum atau minimum, turunan pertama sama dengan 0. Saya sederhanakan dulu bentuk XY-nya. XY ini sama dengan, ya, tambah AX kuadrat, ya. Jadi saya sisakan di ruas kirinya itu hanya XY. Semuanya kita kurangkan. Min AX kuadrat dikurang dengan BX dikurang dengan C. Sehingga Y saya bagikan dengan X semua. Diperolehlah min AX dikurang dengan B dikurang C per X. X berpangkat min 1. Saya bikin gitu aja.
Nah, di soal ini yang diharapkan adalah X tambah Y. Berarti sama juga X ditambah Y. Ditambah dengan min AX, min B, min CX berpangkat min 1. X, Y ini saya ganti persamaan ini saya nyatakan sebagai fungsi dalam variabel X. Yaitu X min AX, atau saya bisa tuliskan aja 1 dikurang A dikalikan X, dikurang dengan B, dikurang dengan CX berpangkat min 1. Saya lanjutkan. Karena diharapkan turunan pertamanya itu harus sama dengan 0, maka kita coba turunkan. Turunan 1 min AX itu adalah 1 min A. Turunan B min B0, turunan dari ini, pangkat dikalikan koefisien. Jadi ditambah C, X berpangkat min 2. Ini harus sama dengan 0. Atau saya bisa tuliskan aja C per X kuadrat itu sama dengan ya min A tambah 1. Ataupun sama juga A min 1. Atau saya bisa tuliskan bahwa C, kalau kedua ruas dibagi dengan A min 1 dan dikalikan C, maka ini akan dikalikan dengan X kuadrat, maka akan diperoleh X kuadrat sama dengan, gitu kan. Nah, kita mencari nilai X. X sama dengan akar. Ya, silahkan gitu ya. Tapi saya ingin melihatnya gini. X kuadrat. Bilangan dikuadratkan hasilnya pasti positif. Berakibat, karena X kuadrat sama dengan C per A min 1, maka kita bisa gantikan. X kuadratnya positif, maka C diper dengan A min 1 juga harus bernilai positif. Pilihan jawaban untuk soal nomor 9 itu adalah yang D. Next ke soal nomor 10. Diketahui matrik A, U1, min U2, U4, dan U3. Dan UN adalah suku ke N barisan geometri. Lagi-lagi kita diberikan barisan geometri, gitu ya. Oke, saya selalu fokus pada pertanyaan dalam menjawab soal. Yang ditanyakan determinan A. Determinan itu AD min BC. Berarti di soal ini U1 dikalikan dengan U3 dikurang min U2 dikalikan dengan U4. U1 saya nyatakan ke bentuk umum, yaitu A. U3 itu AR kuadrat. Min kali min itu plus U2 AR, U4 AR berpangkat 3. Kalau kita kalikan, ini akan diperoleh ternyata A kuadrat R kuadrat. Saya bisa tuliskan gini. Ini juga akan diperoleh A kuadrat R pangkat 4. Saya bikin aja AR kuadrat, ini A kuadrat R kuadrat. Tapi karena diharapkan, ini R-nya itu adalah berpangkat 4, maka harus dikalikan R kuadrat lagi. Nah, ini kita coba lihat lagi. Ini ada AR kuadrat kali AR kuadrat. Saya bisa tuliskan, ini menjadi AR kuadrat, faktorkan, dikalikan 1 ditambah dengan R kuadrat, teman-teman. Atau, nah, kita stop dulu sampai di situ. Coba kita lakukan permainan yang diketahui. Suku keempat, ya kan? Kita punya suku keempat nih. Suku keempat ditambah, astagfirullah, suku kedua. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Suku kedua ditambah dengan suku keempat. Itu sama dengannya seperki. Suku kedua itu adalah AR dan suku keempat itu adalah AR berpangkat 3. Sama dengan seperki. AR sama-sama ada AR, saya keluarkan. Ini berarti tambah 1 plus R kuadrat. Sama dengan seperki. Nah, saya melihat ada hal yang unik di sini. Nah, cakep, romantis, suka saya itu. Ini ada hal yang unik gitu. Maka dalam menjawab soal selalu fokus ke dalam pertanyaan. Nanti kita olah yang diketahuinya. Siapa tahu ada hal yang unik. Contohnya seperti ini. Ada AR kali. Jadi saya bikin aja ini AR, terus saya kurungkan AR. Nggak dikurung juga nggak apa-apa kan perkalian nih.
Boleh dong kalau saya tulis AR dikalikan AR kali 1 plus R kuadrat. Nah, berarti tinggal AR dikalikan. AR dikalikan 1 plus R kuadrat ini adalah seperki. Tinggal saya gantikan sekarang. Dikalikan ini seperki. Tantangan saya berikutnya adalah saya mencari nilai A kali R. Romantis. Saya punya persamaan berikutnya itu adalah U1 ditambah dengan U3. Yaitu seper-P. Di mana nilai U1-nya itu A, bentuk umumnya U3 itu adalah AR kuadrat. Sama dengan seper-P. Kalau A saya keluarkan, ini jadi 1 tambah R kuadrat. Sama dengan seper-P. Saya punya persamaan ini, satu lagi. Yang saya inginkan itu hanyalah AR. Maka saya bisa cari nilai R pertama sekali. Dengan cara apa? AR. Ya kan? Dikalikan 1 atau gini. Gimana saya bikin? Nih. AR dikalikan 1 plus R kuadrat itu sama dengan seperki. Kalau R dikalikan, coba perhatikan ini ya. A dikalikan 1 plus R kuadrat, ya. A dikalikan 1 plus R kuadrat itu adalah seper-P. R dikalikan seper-P itu adalah seperki. Maka dari sini saya peroleh nilai R adalah P per Q. Disilangkan aja. Cakep. Kita udah sampai di tahap ini. Yang saya perlukan itu adalah AR. Oke. Langkah berikutnya, saya coba bermain dari sini. Nah, ini aja. Nah, di sini bolehlah. Gitu kan. AR dikalikan 1 ditambah R kuadrat. Nilai R-nya P per Q. Yang dikuadratkan, berarti ini harus kuadrat. Sama dengannya seperki. AR dikalikan. Ini kalau saya samakan penyebut, jadilah P kuadrat ditambah Q kuadrat diper dengan Q kuadrat. Sama dengan seperki. Karena sama-sama ada Q, Q-nya saya mampuskan, ini coret pangkatnya. Sehingga dapatlah hasil dari sini bahwa nilai AR itu sama dengan Q diper dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke, tinggal kita pasang ke sini. AR itu adalah Q diper dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Dikalikan dengan seperki. Q-nya kita mampuskan, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 1 per P kuadrat tambah Q kuadrat. 1 per P kuadrat ditambah Q kuadrat, opsi jawabannya adalah yang A. Kita bisa lanjut ke soal nomor 11. Diketahui fx sama dengan mx plus c dengan f inverse 2 sama dengan min 3 dan f inverse 8 sama dengan 6. Inverse. Oke. F inverse 2 sama dengan min 3 sama juga dengan kita menuliskan bahwa f min 3 itu min 2. F inverse 8 sama dengan 6. Itu sama juga artinya dengan kita menuliskan bahwa F6 itu adalah 8. Dan F min 3 itu sama dengannya 2. Fx mx plus c. Berarti ini 6x ditambah dengan c sama dengan 8. Dan ini sama juga dengan min 3x. Kok min 3x? Min 3m ya. Karena x-nya kita ganti dengan 6m. Ditambah dengan c, itu harus menghasilkan 2. Langsung kita lakukan eliminasi aja. C-nya udah langsung hilang. Diperoleh 9m
sama dengan 6. Ataupun nilai M-nya adalah 6/9 sama juga dengan 2/3. Kalau M-nya 2/3, nilai C, ini saya nggak detail-detailkan lagi, langsung aja ya kan. Min 3 bagi 3 habis, ini jadi min 2, berarti nilai C-nya adalah 4. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa fungsi f(x) itu sama dengan 2/3x ditambah dengan 4. Terus apa yang kita perlukan di sini? Ada f3. Kalau saya mau cari f3, berarti ini 2/3 dikalikan 3 ditambah dengan 4. Oke, 3-nya bisa mampuskan. Jadi 2 ditambah dengan 4, itu hasilnya adalah 6. Cakep. F3 plus H. Penting nggak sih, Kak? Oke, di sini muncul lagi. Saya selalu punya kecurigaan. Gitu. Apalagi kecurigaan saya? Teman-teman, yang harus teman-teman ketahui, kalau ada bentuk limit H menuju 0, Fx plus H dikurang dengan Fx diper dengan H, ya kan? Ini sama juga artinya dengan turunan kurva. Itu adalah definisi turunan. Nah, ya udah, saya coba bermain aja langsung ya. Saya coba bermain di sini karena kecurigaan saya pasti ada turunan. Meski ini bentuknya masih aneh. Nanti coba kita poles dulu ini. Kalau saya cari f aksen x itu adalah 2/3. Nah, konstan ya. Oke. Ini bentuk kecurigaan saya bagian pertama sekali. Oke, kita coba bermain. Maka saya coba ngolah yang berikutnya, itu bentuk limit H menuju 0. Ini saya kalikan aja, akan terdapat 3F3 ditambah H kali F3, ya kan? H dikalikan F3 dikurang 3 kali F3 plus H, ini dibagi dengan H. Saya ngolah lagi, limit H menuju 0 harus Fx plus H. Saya ambil min 3. Saya keluarkan min 3. Ini, ya, saya bikin kurung aja, min 3 dikalikan F3 plus H dikurang F3. Gitu, diper dengan H. Jadi, bagian yang ini dengan ini udah. Tinggal HF3. Ditambah H kali F3 dibagi dengan H. Kalau H-nya saya coret, sekarang berarti coba perhatikan ini. Kalau Fx plus 3 dikurang Fx, F aksen. Kalau F3 plus H dikurang F3, ini berarti sama juga dengan min 3. Ya, min 3 dikalikan apa? F aksen 3. Ditambah F3. Oke. Min 3. F aksen 3, kita udah punya nih. F aksen X 2/3. Ini konstan hasilnya. Berarti ini kalikan 2/3. Ditambah F3. Nilai F3-nya itu adalah 6. Mampus tewas. Tinggalnya berapa ini? Min 2 ditambah dengan 6. Dunia tahu 4. Opsi jawaban untuk di soal nomor 11 adalah yang A. Pertanyaan nomor 12. Ini fungsi lagi. Ada inverse. Komposisinya sampai 3 kali. Cakep. Oke. Saya ingin tegaskan ini. Kalau kita punya fungsi f komposisi G yang diinverskan, kita punya sifat ini sama juga dengan G inverse komposisi F inverse, teman-teman. Gitu. Maka di soal ini, saya coba ngolah
F inverse komposisi. G inverse komposisi H inverse, ini berarti saya bisa tuliskan H komposisi G, inverse-nya saya taruh di luar. Ini sama artinya 3X plus 1. H komposisi gitu kan. Yang kedua, kalau F dikomposisi G, dikomposisikan lagi dengan G inverse, itu sama juga ya dengan fungsi Fx. Jadi kenapa? Karena kita punya sifat kalau F dikomposisikan dengan F inverse ya, maka itu akan menghasilkan identitas. Oke. Terus yang berikutnya nanti kalau F inverse kemudian kita inversekan lagi, maka ini sama juga dengan fungsi Fx itu sendiri. Karena ini ada fungsi pecahan. Kalau kita punya fungsi Fx sama dengan Ax plus B diper dengan Cx plus D, maka kalau saya ingin inversekan, itu sama juga artinya C dengan D tukar posisi ganti tanda. Berarti ini akan jadi min dx ditambah dengan B per Cx dikurang dengan A. Nah, kepake dengan tidaknya nanti kita lihat. Yang pertama, oke. Kalau di sini F inverse komposisi H komposisi G inverse, saya komposisikan lagi dengan H komposisi G, X, ini akan diperoleh F inverse X. Oke. Fungsi ini apa persamaannya? 3X plus 1. 3X plus 1. Itu nanti akan jadi F inverse X. Siapa yang kita komposisikan? H komposisi GX. Siapa H komposisi GX ini? 2X plus 1. Saya ganti warna. 2X plus 1 dibagi dengan X min 1, teman-teman. Oke. Jadi, saya akan peroleh nanti fungsi F inverse X. Sama dengan, ini kalikan aja. Jadi, 6X ditambah dengan 3 ditambah dengan gitu ya. Satu yang dimaksud saya bikin aja X min 1 per X min 1. Min 1 ya. X min 1. Oke, berarti kita punya fungsi F inverse X itu adalah 6X tambah X jadi 7X. Ditambah dengan 3 kurang 1, 2. Diper dengan X min 1. Saya ingin cari Fx. Kalau saya ingin cari Fx, berarti saya inversekan. Maka Fx-nya kita inversekan dari fungsi inverse X. Gitu. Tukar posisi. Sehingga ini jadi X plus 2 diper dengan X min 7. Apa yang diharapkan oleh soal ini? F min 3. Kita gantikan aja. Berarti min 3 ditambah dengan 2 dibagi dengan min 3 dikurang 7. Min 3 ya belah. Min 1 per min 10 atau hasilnya adalah 1/10. Opsi jawabannya yang D. Kita akan mencoba melanjutkan ke soal nomor 13. Ini penyusutan. Kita bisa bermain secara manual ataupun langsung gitu ya. Bolehlah ya, setiap tahun menyusut 25%. Berarti harganya, ini sama juga artinya kan diskon 25%. Berarti harganya menjadi 75%. 75% dari harga sebelumnya. Sama juga dengan 3/4. Dari harga sebelumnya. 3/4 dari
P. Nah, saya nyatakan gitu. Yang ditanyakan harga setelah 3 tahun. Berarti yang diinginkan P3. Harga setelah 3 tahun. Berarti ini langsung aja 3/4. Tahun pertama 3/4 dari 20 juta. Tahun kedua 3/4 dari 3/4 sebelumnya. Berarti ini pangkatkan 3 kalikan dengan 20 juta. Gitu kan? Oke, ini udah pastilah X-nya dalam juta. Nggak usah tulis lagi nih. 3/4, 3 pangkat 3 itu 27. Per 4 kali 16, saya lebih senang 4 dikalikan 16 saja. Dikalikan dengan 20. 20 mampuskan dengan 4, ini tinggal 5. Sehingga akan diperoleh 135 dibagi dengan 16. Jadi semuanya pasti ada 8. Sehingga nilai P sama dengan, ini kan 8 koma semua, ini pasti 8 nih. Nah, tinggal kita bagi-bagi dikit aja nih. 135 dibagi dengan 16 itu pasti 8. 8 kali 16 itu 128. 128 ini kalau dikurang 7, 70. 70 itu pasti 8, ya. 16 kalau kali 5 80 kelebihan 8,4. Jadi dia nilainya pasti lebih dari 8,4. Lebih dari 8,4. Nah, kalau kita lihat opsi jawaban yang lebih dari 8,4 itu adalah yang I. Oke, kita lanjut permainan kita ke soal nomor 14, teman-teman. Jika X di kuadran kedua dan memenuhi persamaan 2 sin X ditambah cos X sama dengan 0. Yuhu! Ini gampang sekali. Saya bisa bikin aja 2 sin X sama dengan min cos X. Kalau saya bagi dengan cos X semua, bagi aja dengan 2 cos X ya. Boleh dong, dibagi 2 cos X. 2 bagi 2 habis, sehingga ini jadi sin X per cos X. Ya, dibagi dengan 2 cos X, teman-teman. Cos X habis, ini jadi min 1/2. Sin per cos itu tangan. Tangan X sama dengan min setengah. Cakep. Trigonometri. Yang namanya trigonometri itu ada perbandingan yang didefinisikan pada sebuah segitiga siku-siku. Jadi kalau udah ada salah satu perbandingan trigonometri, langsung mainkan bahwa perbandingan yang diambil itu pada segitiga siku-siku, teman-teman. Tangan desa depannya 1, miringnya 2. Berarti, tan desa depannya 1, sampingnya 2. Miringnya berarti ini akar. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat itu 4. Berarti ini akar 5. Apa yang ditanyakan? Sin 2x. Sin 2x itu sama juga dengan 2 sin x dikalikan dengan cos x. Oke. 2 sin x dikalikan dengan cos x. 2 dikalikan sin depan miring 1 per akar 5. Cos samping miring. Karena tadi disampaikan bahwa ini berada di kuadran kedua, teman-teman ya. Ini disampaikan bahwa sudut X-nya berada di kuadran kedua. Kalau dia di kuadran kedua, nilai cos-nya itu adalah negatif. 2 dibandingkan dengan akar 5. Oke. 2 kali 2 itu 4, tapi ada min sedikit. 5 kali, akar 5 kali akar 5 itu 5. Ini sama juga min 0,8. Opsi jawaban di soal ini adalah yang A. Yuhu! Kita lanjut ke soal nomor 11. Nomor 11. Ini nomor 15 ya. Kacau nih. 15. Siapa bikin 11 nih? Kita udah sampai nomor 15 dong. Diketahui A, B, C, dan D. Ini double lagi ya. Seharusnya A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif yang lebih besar daripada 1. Nah, ini penting nih. Sehingga AB kali CD sama dengan 2 berpangkat 3. Ini salah ya. Maaf, ini teman-teman salah. Ini salah banget ini. Salah pengetikan nih. Yang seharusnya gini, teman-teman. Sehingga A berpangkat B dikalikan dengan C berpangkat D itu sama dengan
2 berpangkat 3 dikalikan dengan 4 berpangkat 5. Jadi yang benarnya itu demikian. Jumlah semua nilai B, ya, jumlah semua nilai berbeda dari B. Oke, ini cacat juga ini. Astagfirullah. Oke, ini jumlah semua nilai berbeda dari B merupakan. Jadi ini jumlah semua nilai B ya. Ini pas saya ketik ulangnya bermasalah. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah paham tujuan soalnya. Saya tulis saja. Saya coba sederhanakan dulu. Ini sama juga 2 berpangkat 3 dikalikan 4 itu adalah 2 berpangkat 2, ini berpangkat 5. Berarti ini sama juga 2 berpangkat 3 dikalikan dengan 2 berpangkat 10. Nah, kita coba ngotak-ngatik nih. A berpangkat B dikalikan C berpangkat D. Dia harus merupakan bilangan ganjil. Jadi kemungkinan ganjilnya yang pertama 2 berpangkat 3 si B-nya. Bisa juga B-nya 2 berpangkat 5. Bisa juga B-nya itu 2 berpangkat 7. Bisa juga B-nya itu 2 berpangkat 9. Bisa juga B-nya 2 berpangkat 11. Bisa nggak? Kita coba. Berarti ini 2 berpangkat 10. 2 berpangkat 8. 2 berpangkat 6. 2 berpangkat, karena si B selalu pengennya ganjil gitu. Ya, 2 berpangkat 4 dan ini 2 berpangkat 2. Mungkin nggak yang berikutnya? Udah nggak ada. Jadi jumlah semua nilai B yang mungkin itu sama juga 3 ditambah dengan 5 ditambah dengan 7 ditambah dengan 9 ditambah dengan 11. Ini kalau kita perhatikan polanya aritmatika. Ada berapa suku ini? 2, 4 tambah 1, 5. Jadi bisa 5. Suku tengahnya berapa? 7. 5 kali 7. Hasilnya adalah 35. Pilihan jawaban untuk di soal nomor ini adalah yang C. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini ya. Mudah-mudahan kakak sampaikan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan update yang berikutnya. Yuhuu!